gitu loh. Dan itu cukup mencuat juga. Cukup keras kita memberikan kepada pemerintah Jokowi waktu itu untuk bertindak ya. Itu kedua. Dan banyak lagi program-program GMB yang sekarang ini khususnya di COVID kita sudah teman-teman sudah banyak tahu, mungkin terutama buat rekan-rekan pendengar yang di luar ITB maupun di dalam ITB, GMB sekarang ini buat Satgas COVID tentunya ada program-program yang memang reliable yang bisa dijalankan di dalam rangka membantu atau menanggulangi COVID ini. Banyak program kita ada bilik sterilisasi yang dibuat oleh Kang Cakra, Mas Cakra. Kemudian ada juga ATM beras, ya itu dibuat oleh founder ATM beras, luar biasa yang sekarang lagi booming di Kementan dan Kodim, luar biasa sekali. Kemudian juga nanti mungkin Pak Lendo akan bekerja sama dengan GMB soal urban farming ya di DKI, Len ya. Karena kita udah siapkan ininya apa namanya alat-alat hidroponiknya sudah ada di Tangerang Selatan, ada lahan 1000 meter yang udah bisa kita pakai untuk kita kerjasamakan. Terus kemudian Kang Eep yang tadi saya bilang, ini Gemuno ini dia yang buat nih, ini desain dia, ini luar biasa. Selain dia punya itu juga, dia bisnisnya juga kan kuliner ya. Saya pikir itu ya, saya lebih pengen mendengar teman-teman pembicara yang akan memberikan masukan buat GMB atau buat siapapun. Kalau ada yang bisa kita kolaborasikan, ya oke, kita bicarakan, nanti insya Allah bisa kita jalankan. Itu Pak host sebagai Akbar. Mungkin saya mulai dari Pak Lendo ya. Ya, gitu oke. Silakan Bos Lendo. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari sebuah standar operation prosedur ya dalam menangani bencana. Ada 3 fase yang selalu dilakukan oleh para pegiat dalam mendampingi korban bencana. Yang pertama itu adalah emergency, tanggap darurat. Kemudian ada masa-masa recovery. Jadi setelah mereka bisa atau mampu hidup secara mandiri, itu ada fase recovery. Nah, setelah fase recovery ada yang namanya development, pengembangan selanjutnya. Gitu ya. Nah, sebetulnya kita udah melewati fase tanggap darurat ya, walaupun terus bisa melakukan aktivitas bantuan ya yang sifatnya mendesak gitu kayak APD gitu ya, kemudian teknologi yang dibutuhkan oleh rumah sakit ya seperti PNI dan sebagainya itu masuk di fase emergency. Sampai hari ini masih banyak pegiat-pegiat sosial berkontribusi karena pemerintah belum mampu menangani fase emergency dengan baik gitu. Kemudian pada saat bersamaan ya karena kita memilih untuk stay at home itu ada dampak ekonomi yang signifikan gitu ya. Tiba-tiba orang banyak di PHK, tiba-tiba orang tidak mampu membayar kontrakan, harus diusir dari rumahnya, mereka tidak mampu makan, sudah banyak korban yang meninggal karena kelaparan dan seterusnya, sehingga kita harus masuk ke fase recovery secepatnya. Jadi tidak menunggu situasi membaik, teman-teman sudah bisa bergerak. Dan di fase ini sebetulnya sudah cukup banyak pegiat-pegiat sosial berkontribusi, termasuk Gemuno ya, kemudian jejaring Sekolah Alam Nusantara juga Salam Aid sudah masuk ke fase recovery ini. Kita fokus kepada dapur umum ya untuk masyarakat yang paling miskin gitu, karena mereka tidak mampu mengolah sembako, jadi harus dikasih makanan langsung gitu. Itu sesuatu yang perlu dipikirkan oleh para penyumbang-penyumbang. Nah, setelah fase recovery ini tentu kita harus memikirkan bagaimana korban-korban, baik itu korban COVID maupun korban kelaparan, supaya mereka bisa bangkit kembali, gitu kan. Nah,
ada yang menarik dari semua rangkaian proses standard operation ini, yang mulai dari emergency, kemudian recovery hingga development, para pendamping-pendamping masyarakat, para pegiat sosial ini sebetulnya bisa membangun sebuah bisnis sosial yang lebih sustain, bekerja sama dengan masyarakat tersebut. Gitu. Apakah bisnis sosial yang paling menarik untuk dikembangkan di situasi sekarang ini? Sebetulnya bisnis pangan, gitu ya. Bisnis pangan yang tentu dalam konteks masa depan menjadi bagian dari ketahanan pangan kita. Gitu. Sekarang ini tiba-tiba kita dipaksa harus membangun ketahanan pangan secara mandiri. Dalam situasi seperti sekarang gitu, bangsa-bangsa lain yang biasanya melakukan ekspor pangan juga akan menahan ekspornya karena mereka dibutuhkan untuk kebutuhan negaranya masing-masing gitu. Sebelumnya kita misalnya impor beras dari Vietnam, dari Thailand, mereka sekarang juga menahan ekspornya, sehingga suka tidak suka kita harus membangun ketahanan pangan ini. Jadi situasi ini sebetulnya memberikan kebaikan luar biasa kepada bangsa ini untuk segera berdikari gitu. Jadi jangan cuma bicara aja berdikari tapi tidak mampu membangun ketahanan pangannya. Saya melihat GMB ini kan sejak berdirinya dulu sudah berupaya fokus ke pangan walaupun belum terrealisasi. Mungkin sekarang saatnya kita lakukan itu. Gitu. Seperti yang saya diskusikan sama Mas Abi gitu ya, salah satu jangkar atau lokomotif ya yang bisa mendorong masyarakat Indonesia itu membangun ketahanan pangannya, waktu itu yang terpikir sama saya adalah mengembangkan sebuah konsep warung, ya, warung 1000 kebun gitu. Di mana di situ kita membangun berbagai produk-produk tanaman pangan yang ramah lingkungan, sehingga tidak perlu berkompetisi dengan Alfamart, Indomaret, dan semua jaringan retail besar gitu, karena mereka sebetulnya hanya penyalur dari pabrikan-pabrikan pangan gitu. Nah, sekarang saatnya kita ini Gemuno atau GMB itu bisa membangun itu secara sistematik dalam kondisi yang sekarang gitu. Karena kondisi sekarang ini apa saja jadi mungkin gitu. Yang tadinya tidak mungkin secara komersial tapi tiba-tiba sekarang menjadi mungkin secara komersial. Nah, itu yang sebetulnya sangat menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut pada fase development. Kira-kira gitu Pak Habib. Mantap. Terima kasih, Pak Lendo. Ini sebagai informasi dan laporan aja. Ide kita mau buat 1000 warung kebun ya. 1000 warung kebun. Insya Allah kita akan dirikan pertama kali di Bandung. Jadi saya udah bicara sesuai dengan arahan dari Bang Lendo. Saya udah ketemu dengan partner kita di Bandung itu. Insya Allah akan kita bangun di Utari lah. Nah, saya kepingin sekali ini segera direalisasikan. Kalau perlu nanti saya undang Sandi lah untuk meresmikan itu gitu kan. Sebagai relawan ya, sampai sebagai satuan relawan Indonesia Bersatu COVID. Baik, kalau Pak Lendo. Kalau bisa produk-produk yang akan disuplai ke warung 1000 kebun itu sudah juga bisa dilatih. Gitu. Betul. Betul sekali. Jadi perlu ada penetrasi ke bawah ya. Dan yang paling penting juga PR kita di DKI nih, Len. Di DKI kan kita rencana mau bangun di 300 titik RPTRA kan. Atau di masyarakat itu kita ada sekitar 400 lubang atau 24 kompartemen hidroponik sebenarnya. Artinya kalau ada 24 kompartemen sudah bisa masuk di 24 titik sebenarnya untuk keluarga itu udah bisa bernanam dengan pola hidroponik gitu. Itu PR kita. Baik. Aplaus buat Bang Lendo ya. Luar biasa. Selanjutnya pembicara kedua nanti kita diskusi ya buat para hadirin yang mendengar dan mengikuti acara ini. Pembicara kedua kita dari Saudara Eri. Eri. Pak Eri ini senior saya juga di Elektro 80.
yang produk bersama teman-temannya di elektronik. Mereka minta bahwa semua di label mereka, dan saya bilang bahwa nggak bisa, akhirnya ada kompromi, label kita tetap ada di sana, tapi mereka boleh mengatakan bahwa ini adalah kerjasama dengan Angkatan Darat dengan Departemen Pertanian. Sebenarnya roadmap yang ada sekarang untuk COVID ini tidak berhenti dari 20 unit batch pertama ini. Rencananya Pak Menteri, semua provinsi akan dipasang ATM beras, alat ATM beras, masing-masing provinsi itu ada 5 unit ATM beras. Jadi total kalau ini jadi realisasinya ada sebanyak 170 unit ATM beras akan dipasang di seluruh Indonesia. Namun kemarin beberapa 2 hari atau 3 hari yang lalu pada saat launching yang dihadiri oleh Kasat di Kodim Kemayoran, Pak Kasatnya malah bilang bahwa total Kodim di seluruh Indonesia ada 317 Kodim. Nah, kita akan masang juga di 317 Kodim di seluruh Indonesia. PR berat buat kami saat sekarang, nah mungkin ini juga yang perlu kita share bersama, bahwa dengan kondisi yang ada sekarang, untuk bisa memproduksi itu bukan pekerjaan ringan, itu pekerjaan luar biasa berat. Tentu kami akan butuh dari teman-teman yang punya jalur, punya kompetensi untuk bisa mensupport kami dalam pengadaan alat tersebut dalam waktu yang cukup singkat. Ini kalau nggak salah ditargetkan dalam waktu 2 bulan ini, itu bisa terrealisir. Kami butuh sarana, kami butuh tim, kami butuh yang punya keahlian di dalam membuat mechanicals, dan juga kami butuh akses untuk pengadaan elektronik, komponen, dan lain-lain. Tapi ya bagaimanapun, karena niat baik dan niat untuk membantu masyarakat kita yang perlu dibantu sekarang, kami sudah mulai melakukan atau menyiapkan langkah-langkah untuk bisa merealisasikan rencana tersebut. Mungkin itu secara garis besar tentang ATMB. ATMB ini dipayungin atau dijalankan oleh perusahaan namanya PT Megatron Paskawan, itu MES. Beberapa teman-teman Angkatan 80 yang memiliki perusahaan itu, plus Koperasi ITB 80 ada juga dalam entity company tersebut. Sementara itu mungkin sharing saya. Yang kemudian didirikan tahun 2004. Ya, tapi fokus kami sebenarnya lebih kepada pemberdayaan masyarakat sipil, kemudian bantuan kemanusiaan, ya alhamdulillah sejak di Aceh sampai Palu, Pandeglang, alhamdulillah sampai COVID hari ini, ya kami kecil-kecilan berkontribusi. Untuk COVID, fokus kami itu di luar Jawa, kami ada sekitar 9 sampai 10 provinsi posko, ya relawan yang membantu mendistribusi bantuan kemanusiaan untuk COVID. Khususnya kami fokus di timur saat ini. Nah, berdirinya di Jakarta, Kang Abi dan kawan-kawan. Jadi saya kebetulan di sini. Nah, mungkin melanjut tadi dari Bang Lendo ya, kebetulan ya alhamdulillah dapat punya pengalaman masalah ini. Jadi pandangan kami dari NGO kemanusiaan itu melihat kondisi itu, saya sepakat dengan Mas Lendo tadi ada 3 fase yang dihadapi. Yang pertama itu mungkin fase emergency response, yang kedua adalah fase rehabilitasi, kemudian yang ketiga itu ada rekonstruksi, bisa recovery juga, dan sustainable development. Nah, untuk kasus ini, untuk COVID ini, terus terang kami dan kawan-kawan di NGO kemanusiaan itu diskusi panjang lebar. Kita tidak dalam kondisi, kami sudah sampaikan di beberapa forum, sampaikan bahwa kita tidak dalam kondisi pasca bencana. Jadi kita sedang dalam bencana, itu problemnya. Jadi ini yang mesti kita lihat sebagai satu hal yang sebenarnya jadi catatan buat teman-teman. Jadi ada 2 yang kami sampaikan. Yang pertama itu yang adalah yang berkaitan karena kita dalam kondisi bencana, jadi kita belum tahu nih endingnya sampai kapan nih. Jadi kalau misalnya tsunami atau gempa bumi dan sebagainya, biasanya ya selesai, kita bisa perencanaan mitigasi bencananya sampai ke depan, misalnya fase yang seperti tadi disampaikan Kang Lendo ya. Nah, sekarang kan persoalannya ini kita nggak tahu nih ujungnya. Jadi bagi kami, kita during bencana gitu, kita sedang di dalam bencana yang belum kita tahu kapan kita harus melakukan sesuatu tindakan yang kira-kira
Ini kapan selesainya nih? Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, ada dua yang kami usulkan sebenarnya berkaitan dengan entrepreneurship. Yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendukung sebenarnya. Jadi, kebijakan kami di Kemanain, Mas 9 itu bagaimana kita bisa mendukung tenaga kesehatan. Ya, satu, kita create beberapa produk. Bahkan produk-produk yang lagi jalan itu ada produk yang sebenarnya agak-agak kadang-kadang kita sudah produk juga autoclave. Autoclave salah satu produk yang sebenarnya cenderung tidak dimengerti oleh banyak pihak, bahkan beberapa yang biasanya paham itu adalah produsen APD. Jadi terus terang untuk APD itu pada dasarnya kalau kita bicara safety, terus terang Indonesia tidak punya pengalaman untuk bikin hazmat apa dan sebagainya, tapi kita harus secara mandiri melakukan itu. Yang pertama, ya itu lagi, jadi produk-produk, jadi entrepreneurship berkaitan. Yang kedua, kami sudah sampaikan beberapa bahwa ini sejak tahun 2012 dalam kondisi normal, menurut FAO dalam kondisi normal itu kita pada tahun 2045 itu dunia ini akan kekurangan pangan. Jadi persoalan bukan lagi ketahanan pangan, bahkan istilahnya sudah menyangkut kedaulatan pangan. Nah, dalam kondisi COVID ini sebenarnya ya inilah yang sebenarnya harusnya didorong semua teman-teman. Mungkin bisa. Yang pertama adalah kita sedang dalam bencana, belum tahu endingnya kapan, kemudian tiba-tiba tadi seperti Kang Lendo juga sampaikan, tiba-tiba semua orang di PHK, tiba-tiba ya semuanya tiba-tiba. Nah, jadi yang kami minta sebenarnya yang perlu kita dorong adalah bagaimana sebenarnya entrepreneurship dengan situasi yang seperti ini bahwa ketahanan pangan. Saya diskusi dengan beberapa teman-teman bahwa kita punya pernah sekolah lapangan. Jadi bagaimana mentransformasi, jadi bagaimana mentransfer pengetahuan itu secepat-cepatnya. Salah satu mungkin ketahanan pangan ya, kita bisa melakukan urban farming, bisa melakukan produksi ini, bisa melakukan warung ini, kemudian ATM kami sangat setuju sekali kalau bisa itu bisa disebar di seluruh Indonesia. Jangan lupa Indonesia Timur, jangan Jawa sentris melulu gitu loh. Jadi itu kami fokus di luar, walaupun kami lahir besarnya di Jakarta, Bekasi gitu. Jadi pada prinsipnya, Bos, ya, padahal Menteri Pertaniannya dari Sulawesi Selatan tuh. Iya, betul. Tapi baginya ke Jawa nih. Iya. Nah, jadi mungkin bagi kami sekarang bagaimana, nah kebetulan kami banyak sekali, bahkan pernah dengan Oxfam Inggris, pernah dengan Canada International Development Agency, terus itu mengembangkan sebenarnya satu metode-metode yang simpel. Contoh misalnya, ada satu cara, orang kan nggak tahu sebenarnya bagaimana cara bikin tempe. Tempe biasa, tempe. Nah sebenarnya itu bisa dimudah dan sangat mudah diajarkan buat masyarakat, dan itu bisa cepat sekali. Kemarin dari Pemda, ada kebetulan dari teman-teman alumni dari Sumatera Utara juga nanya kami, gimana Mas, kalau ada lahan kecil kira-kira apa nih? Nah, kebetulan kami punya modul, kami serahkan hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya extraordinary sekarang ini adalah persoalan bagaimana caranya, bahkan di PBB juga sekarang sudah sampai, FAO sudah sampaikan bahwa next yang paling berbahaya dalam 2-3 bulan itu adalah menyangkut ketahanan pangan. Saya pikir itu. Jadi bagi kami, ayo kita sama-sama kerja di dalam hal bagaimana kita bisa mendukung tenaga kesehatan dalam hal mitigasinya atau mengurangi risiko bencananya, disaster risk preparedness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pakai mikrofon azan ini di masjid. Pasang sound system dulu ini. Aduh, bentar tunggu ya. Menarik sekali tadi diskusinya. Saya juga sangat tertarik dengan paparan dari Bang Lendo juga tentang pangan, karena memang ini dari 2014 itu saya memang sudah mulai main di pangan gitu ya. Saya mungkin sedikit share dari ya. Masuk nggak ya? Masuk. Good. Jadi kita, saya sudah hampir 2 tahun ini masuk ke kampus-kampus, baik yang di kota maupun yang ke daerah gitu. Itu bagaimana membangun ekonomi umat dengan high value agriculture, supaya petani itu nggak cuma dapat capainya doang, keringatnya doang, tapi juga meningkat kesejahteraannya ya. Jadi mungkin ini saya sedikit share lagi. Saya ada dari selama dari 2014 itu, kemudian saya menyimpulkan ada yang disebut dengan systemic agriculture ini
kasih namanya di update-nya sama Bang Lendo. Asalnya saya menyebutnya holistic agriculture, tapi lumayan kata-kata sistemik lebih menarik gitu deh. Dan lebih masuk di orang-orang, holistik apaan sih, ini pengobatan nggak apa gitu ya. Jelas juga itu. Nah, jadi ada 4 pilar ya, 4 yang harus kita jalankan di dalam pertanian ini, agriculture ini adalah satu, pertama budidaya ini. Budidaya ini banyak sekali juga petani yang masih belum paham bagaimana budidaya yang bagus gitu ya, hasilnya banyak, berlimpah, panennya juga bagaimana caranya supaya juga rendemennya bagus gitu ya, jangan banyak yang terbuang. Teknologi ini sebetulnya sudah ada. Ya, beberapa teman saya punya teknologi yang dengan satu ukuran tablet, mungkin botol segede gini lah ya, botol segede gini ini itu bisa untuk dengan 6 botol bisa untuk 1 hektar, harganya murah dan itu meningkatin produksi luar biasa dan organik. Nah, banyak petani yang belum terserahkan ke sana karena mungkin ya kita tahu juga ya penguasa dari pupuk kimia dan obat-obatan siapa gitu. Bukan perkara mudah gitu untuk masuk ke sana. Kemudian ada tata kelola dan tata niaganya, jadi kita juga harus siapkan bagaimana petani itu bisa menjual dengan HPP, bukan berdasarkan harga pasar. Ya, harganya itu harus dia bisa atur, bisa keluarin harga, itu sudah termasuk ongkos dia nyangkul dan lain-lain. Nanti lebih kecil dan banyak harus dibahas. Ya, termasuk juga nanti ada food hub-nya. Ya, ini mungkin bisa nih Jimuno nih sebetulnya bisa nih jadi food hub. Ya. Menjadi sentra untuk penyalur, bukan ini lebih ke ya untuk ketahanan pangan ini di mana gitu. Bisa mencari sekarang nih ya jujur ya. Saya aja di rumah udah mulai kesulitan nih nyari sayur. Kalau beras dan lain-lain, alhamdulillah dari Garut sudah disuplai, kita ada kebun di Garut. Tapi kalau sayuran juga kan butuh segar, itu nggak gampang juga sekarang kalau dari Garut langsung gitu. Nah, mungkin kalau kita udah punya food hub tersebut atau yang disebut mungkin disalahkan karena mereka juga ilmunya belum nyampe. Ya itu ya. Saya kemudian menyampaikan ini pada teman adik-adik kelas di mahasiswa itu di universitas, ayo dong yang bergerak ke arah sana gitu, Nah, saya mungkin sedikit dari hal yang menaikkan nilai pertanian itu. Saya kemarin dengan istri, karena istri dosen di Garut dan mahasiswanya itu bapaknya kan banyak petani, Pak. Ya, itu cerita bahwa kayak petani gula itu ya dapat 50.000 sehari, itu kalau dihitung itu udah bersyukur mereka. Kan buat kita agak terenyuh gitu ya, bagaimana kok bisa gitu ya. Nah, akhirnya kita sejak beberapa bulan sebelum ini terjadi COVID, kita udah ancang-ancang, yuk kita bantuin mereka untuk pemasaran dulu deh, gitu ya. Memang rencananya begini, kita akan bangun di desa tersebut, misalkan nih yang sekarang lagi kita coba jalin ada gula aren, ya. Gula aren itu kan macam-macam juga, ada yang dicampur dengan gula putih, dengan gula tebu gitu ya. Karena apa? Karena kan gula tebu itu sangat manis, kalau gula aren kurang manis. Akibatnya buat beberapa teman supaya gula arennya awet itu dikasih gula putih gitu. Ya konsep sehatnya jadi nggak ada, jadi berkurang. Padahal gula aren itu lebih sehat daripada gula, jauh lebih sehat. Ya, bahkan beberapa penelitian menyatakan katanya masih aman juga untuk yang penderita diabetes, tapi walaupun begitu saya nggak terlalu sarankan untuk berlebihan. Ya, tetap harus dibatasi. Nah, akhirnya kita mencoba untuk nantinya masuk ke kampung tersebut, kita ingin mengumpulkan mereka, petani-petani itu bikin koperasi, ya, supaya mereka memproduksi. Nah, produksi itu yang kita arahin. Pertama mungkin dari segi higienisnya, 2 bentuknya, ya sekarang itu kan dicetak pakai tradisional, pakai bambu. Jadi ada yang gede dikit, ada panjang dikit. Jadi kalau kita timbang sekilo itu nggak pernah pas ukurannya. Jadi beda-beda ukurannya gitu. Ya kita ingin itu disamain gitu. Sampai saya kepikir sama istri, ayo kita bikin misalnya cetakannya pakai stainless steel, karena itu kan food grade. Rata-rata kan kalau untuk makanan itu pakai stainless kan. Kita bikin aja pakai stainless steel, kita modalin, cetakannya sama, jadi satu gula itu udah ketakar lah, mungkin berapa gram gitu ya, 100 gram kayak berapa atau 250 gram gitu. Jadi standar gitu. Kemudian juga gula aren itu juga kan dipengaruhi oleh cara ambil air niranya itu. Nah, kadang-kala kalau kita cek ke lab itu masih ada debu segala macam, mungkin masuk dari sana. Pada saat penggorengan juga, pemasakan juga ada masuk dari kayu bakar. Nah, itu pengen kita standarkan minimal
standar PIRP dulu, nanti standar halal gitu ya.